Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Alfat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah pengerjaan tugas. Ini adalah tugas perkuliahan yang kedua untuk pertemuan 9 dan 10, di mana nantinya saya akan melakukan implementasi client server PHP, MySQL, dan Android. Yang studi kasusnya adalah login service dengan PHP dan MySQL untuk Android application. Nah, intinya pembahasan ini sebagai bentuk pengembangan layanan web service dengan studi kasusnya login service. Literasi digital menjadi referensi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan layanan web service, API, client server. Ya, ini tujuannya. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan memahami, menerapkan, dan menguji layanan web service atau API menggunakan Postman dengan studi kasus security system login. Nah, untuk kasusnya kita akan melakukan dari sumber dari internet ya. Di sini artikelnya. Jadi tugasnya adalah mengikuti tahapan di atas ya, yang ini dengan file service user login.php. Kemudian yang kedua adalah untuk dokumentasi ya. Menguji service user login.php menggunakan tool Postman. Jadi nanti ini diuji apakah sesuai dengan ini atau gagal. Oke, kita langsung saja klik di sini. Ya. Oke, ini dia artikelnya milik Niraf Darania. Oke, di sini kita itu harus membuat sebuah database dengan nama databasenya adalah, nah ini nama databasenya EmployeeDB. Kemudian tabelnya namanya adalah ini, tabel user. Kemudian untuk membuat ini service underscore user login.php. Jadi kita di dalamnya isikan kode ini ya, dari sini sampai sini. Nah, nantinya hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ini kan makainya localhost-nya. Jadi di browser, di sinilah ya. Kayak di Google Chrome. Nah, nanti kita coba juga di sini. Kita permintaannya adalah di Postman. Oke, untuk tahap pertama kita buat dulu database-nya dan tabelnya. Oke, kita langsung saja menuju exam. Di sini saya pakai versi 7.2.33-1. Oke, kemudian ke sini. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan MySQL database dan Apache web server. Ya, yang ini dua ini. Kalau udah nyala biasanya warnanya hijau. Tergantung tampilan dari examnya kayak gimana. Mungkin kalau yang lebih tinggi atau yang di bawah ini mungkin agak beda, tapi fungsinya sama. Oke, kalau udah seperti ini kita tinggal klik di sini tambah ya, localhost php myadmin.
Seperti biasa, kita klik di sini untuk membuat sebuah database baru. Nama database-nya tadi apa ya? Kita lihat. Oh, ini. Copy. Oke. Ini nama database-nya, kita buat. Oke, ini udah jadi. Kemudian kita buat tabel. Kolomnya 4, kalau nggak salah sama ya, 4 ya. Di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Ya. Dengan nama adalah tabel user. Kayak gini. Klik. Oke, tabel user. Kirim atau send. Kemudian di sini kita buat ininya. Kita buat user ID UR ya. Ini kecil ya. Kemudian oke, ini udah ada sih. So, kemudian status. Oke, ini 11, 50, 50, 11. Ini tipenya integer, ini integer yang username sama password tipenya varchar. Oke, integer, ini 11, kemudian ini varchar, ini integer, berapa tadi? Tip 50, 50, 11. Oke, di sini 50, kemudian ini 50, ini 11. Kemudian yang UR_ID kita centang di sini, yaitu auto increment-nya. Oke, kemudian ini udah jadi primary key-nya. Kemudian simpan. Oke, jadi seperti ini. Sip. Kemudian kita isi data tabelnya, ya ada 3 di sini. Kita ikutin yang di sini dulu. 1, 2, 3. Yang pertama niraf@gmail.com, niraf. Nah, di sini statusnya 1. Ini passwordnya niraf gitu. Username-nya ini niraf@gmail.com, pesan ID-nya. Nah, jadi ini 1. Nah, nanti dia akan mengikuti sesuai urutan 1, 2, 3. Oke, langsung saja kita tambahkan tabelnya. Di sini namanya, ini udah ada ya. Sebenarnya saya udah coba. Klik niraf, kemudian passwordnya niraf. Ininya 1. Kemudian di sini kapil, ya. Di sini kapil, di sini 1. Oke, di sini kan 2 ya. 2 kolom. 2 tabel gitu, kita tambahkan lagi jadi 1 lagi. Nah, nambah ya, di sini klik aja kalau pengen ditambah, kalau pengen dikurang gitu. Oke, kita tambahkan 1 lagi, Arvin 1. Nah, ini udah, kita tinggal kirim semua. Kalau kita klik yang di sini, nanti yang kekirim cuma 1. 1 gitu loh. Jadi untuk ketiga data ini, kita klik yang ini, kirim atau send ya. Oke, berhasil ditambahkan atau dibuat. Kita coba klik lagi. Nah, udah jadi kayak gini. Sama ya. Oke, untuk database udah jadi. Kemudian yang
kedua kita buat PHP service user login.php-nya. Kita copy aja di sini biar cepat nulisnya. Nah, teman-teman itu masuk ke dalam ini. Kalau di saya itu langsung ke open application folder, nanti ditujukan ke sini exam file ya. Kalau yang pakai Windows biasanya di C terusan di dalam folder filenya itu ada exam paling bawah biasanya. Oke, klik htdoc, kemudian buat sini gimana ya? Oh iya, kita masuk dulu ke Visual Studio Code. Oke, kemudian kita buat perbesar dulu. Terusan kita file, new file. Nah, kemudian kita simpan. Kita simpannya di mana? Oke, kita simpan. Kita simpan di dalam sini dulu aja. Namanya tadi ini ya. .php simpan. Kemudian kita tulis ininya, scriptnya. Jadi PHP oke, kemudian -, dolar ya, sorry, new MySQL, sorry, sini, terus di dalamnya localhost root. Nah, di sini itu sebenarnya password kita kosongin aja, ikutin yang ada di situ, localhost, kemudian ada koma ya, koma root, terus koma lagi, nih, titik 2, kemudian MySQL select db, kalau nggak salah select db. Nah, ini manggil database-nya. Nah, nama database-nya tadi kan ini. Jadi tulis employee db. Kemudian titik koma, terus kita bikin if iset dalam kurung get username. Jadi kita ambil gitu loh username-nya. Kalau nggak salah sih diambil gitu loh, username dan dua itu get harusnya kayak gini ya, username
Nah, kayak gini. Ada petiknya gitu loh. Oke. Tanda seru sama dengan kemudian iset $get. Oke, kita buat kurung kurawal. Email. Nah, emailnya ngambil di get. Username. Password. Get password. Oke, di koma. Get data. Get data select. Select. Kemudian UR. Kemudian password. Ntar nih U-nya kecil, kita lihat di sini. Ngaruh nggak ya? Kita coba dulu aja. Password. Phone. Oh, ini masih ada lanjutannya ya. Makanya error. Oke, sorry. Ini ditambahkan di sini, pantes ini error karena ada yang belum ketulis. Get dari iset. Di sini pas. Nah, ini udah nggak merah. Password.
kemudian tutup. Oke, merah lagi, tambahin lagi di sini dan sama dengan sorry, ini yang if ya. Terusan kita lanjut lagi yang ini, from. Ada komanya? Oh, nggak ada koma di sini. From tabel user, dari tabel user. User where user name. Kemudian titik mail titik petik 1. Oke, lanjut n, ini di sini n ur password. Sama dengan kayak gini, terus kayak gini, terus di sini password. Oh, ada titiknya, titik nih, titik dolar password. Nah, ini titik lagi, kayak gini, baru kita beri nah ini koma, kemudian bikin result resultnya sama dengan MySQL query get data kemudian kita buat user ID sama dengan koma will r sama dengan MySQL retro result will sini result user ID
sama dengan R dalam kurungnya, kurung tegak 0 sama titik koma. Kemudian while tambahin lagi di sini if result num row lebih besar dari 0. Di dalamnya kita bikin status satu dan bikin lagi di sini ya. User ID. User ID oh di sini nggak pakai tanda ketik, jadi langsung aja gini user ID. Terus terakhir yang di sini message. Pesannya di sini, pesannya login sukses. Successful. Oke, lanjut. Atau kalau gagal, tambah kayak gini, -2. Statusnya message-nya ini. Enter correct username. Username or password. Ini tulisannya Cismaya user. Kita ngikutin aja. Kemudian else lagi di sini. Else lagi dalamnya ini kan password. Nah, ini kita bikin lagi di dalamnya. Nah, enter correct username. Titik. Kemudian kita kasih respon, pakai JSON ya. Di sini headernya correct type, content type, content type-nya -2 application JSON. Oke,
titik koma, kemudian responnya respon. Oke, hapus lagi response, terus sama dengan $resep. Nah, nanti dia manggil yang mana ya tadi? Resep. Ya, yang di sini nih. Dia manggil ntar responnya kayak gimana. Jika benar, nanti loginnya sukses. Terus kalau salah, inilah statusnya gimana. Statusnya 2, berarti kan salah tuh. Nah, ntar ini pesannya kayak gini. Kan bisa juga pesannya kayak gini. Username-nya dikoreksi ulang. Echo JSON, echo, baru di sini JSON encode ya. JSON encode. Nah, di sini itu nggak ada spasinya nih. Jadi di spasi echo spasi JSON underscore encode, di dalamnya respon untuk manggil ini nih. Nah, ada klik respon, baru titik koma, kemudian terakhir MySQL close, dalamnya con. Jadi close-nya itu nanti balik ke sini. Oke, kita save. Nah, jadi ini tadi nggak ada petiknya ya, tanda petik 1 di sini. Kemungkinan bisa error kalau nggak ada tanda petiknya di sini. Ini kan nggak ada nih. Nah, teman-teman tambahin di sini petik 1, petik 1, petik 1, petik 1, petik 1. Nah, di sini dikasih spasi untuk echo JSON encode-nya ya. Jadi echo spasi JSON encode. Gitulah. Oke, tadi kan, nah ini udah ya. Kita kecilkan, kemudian mana ya? Tadi di dokumen ya. Desktop. Nah, kita copy, terus pindahkan ke halaman htdocs. Nah, di sini di htdocs ya. Terus teman-teman tinggal paste aja. Nah, service user login PHP udah jadi. Untuk ngebuktiin jalan atau enggaknya, kita langsung saja coba. Di sini kita manggilnya kayak gimana suruhnya. Nah, di sini kita coba panggil ini, copy, kemudian kita pastekan di sini, kita ganti. Nah, ini kan beda nih examnya, jadi nggak akan muncul local host. Oke, nah, jadi ini udah muncul sama seperti ini. Status 1, user 1. Oke ya, ini udah jadi ditampilkan di browser menggunakan localhost. Nah, untuk yang kedua kita pakai Postman. Apakah di Postman jalan juga atau enggak? Kalau di sini udah jalan sih, harusnya jalan. Coba kita ke Postman, klik Postman-nya. Oke, kita create request. Nah, di sini kita paste lagi kayak tadi, terus dihapus ya di localhost.
Nah, dia udah muncul nih, namanya Niraf. Kita send, coba kirim. Sama ya dengan yang di sini hasilnya. Ini kan si Niraf itu hasil yang ke pertama. Kalau kita coba yang ketiga ya, si Arvin, ke Postman langsung aja ya, di Postman langsung klik. Jadi kita ganti di sini namanya Arvin. Arvin. Nah, di sini datanya Arvin. Nah, kita coba send, apakah berubah? Nah, dia statusnya 1, user ID-nya 3. Jadi benar ya, 3. Sesuai dengan datanya, yaitu arvin@gmail.com. Oke, ini kan udah jalan ya, login successful. Tapi kalau salah satunya salah, apakah akan muncul seperti ini atau tidak? Kita coba ini diganti. Di sini kita kasih Niraf. Ya. Kita send coba. Nah, dia langsung ke yang status -2 ya. Berarti yang ini. Yang ini. Statusnya berarti suruh koreksi di username atau passwordnya. Nah, di sini. Oke, Niraf. Terus Niraf. Send lagi. Oke, login successful. Terusan kita coba kosongkan passwordnya, apakah jalan atau enggak. Dia enter correct username. Statusnya ya. Jadi secara keseluruhan udah berjalan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila dalam penyampaian ada yang salah atau kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.